Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Zamrud Element Channel. Channel yang berisi tentang tutorial elektronik, desain, instrumentation, sensor, hardware, dan software programming, dan juga simple application yang berbasis open source programming. Modul-modul elektronik yang biasa kami pakai dalam proyek kami adalah berupa embedded system seperti Arduino OVR, Arduino ARM, FPGA Zing Zibo, FPGA Zing Core Z7, dan lain-lain. Ikuti dan simak video dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kali ini saya buat tutorial bagaimana cara menginstal Vivado Design Suite pada Linux Ubuntu 20.04. Apa itu Vivado Design Suite? Vivado Design Suite adalah sebuah rangkaian perangkat lunak yang diproduksi oleh Xilinx untuk sintesis dan analisis desain HDL yang menggantikan Xilinx IC. Vivado ini digunakan untuk membuat program dan sekaligus compiler untuk FPGA Xilinx yang berbahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa C. Buka Google dan ketik Vivado download, kemudian enter. Kemudian pilih download Xilinx, biasanya ini muncul di bagian atas. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan versi, dari versi terbaru hingga versi sebelumnya, dan juga versi yang agak lama yang tersimpan di dalam Vivado Archive. Perlu diketahui bahwa untuk menginstal Vivado ini tergantung dari spesifikasi komputer yang digunakan dan juga kecepatan internetnya, karena file installernya cukup besar. Untuk Vivado versi 2020, installernya sekitar 45 GB, dan untuk menginstalnya ini perlu waktu 20-an jam. Dan juga untuk compile program yang kita buat butuh waktu agak lama jika kita menggunakan PC yang biasa-biasa saja. Maka dari itu saya pilih Vivado versi 2018 yang lebih ringan dengan spesifikasi PC yang sesuai dengan saya. Untuk menginstal Vivado 2018, pilih Vivado Archive dan akan muncul beberapa versi yang agak lama. Kemudian pilih 2018.2. Di situ akan muncul beberapa pilihan installer. Ada Vivado Update, Vivado Installer untuk Windows, ada installer untuk Linux, dan juga ada Full OS. Kemudian pilih installer untuk Linux. Untuk mendownload Vivado perlu login dulu. Masukkan username dan password yang dibuat. Jika belum punya, buat dulu. Kemudian setelah itu klik download yang ada di bagian bawah. Tunggu hingga selesai download, kira-kira sekitar 15 menit. Setelah selesai download, periksa file dan file hasil download tersimpan di dalam folder download. Klik home dan klik kanan folder download, kemudian pilih open in terminal untuk membuka terminal. Ketikkan ls pada terminal tersebut. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar file yang ada di dalam folder. Di situ bisa dilihat bahwa file yang bernama Xilinx Vivado SDK Web 2018.2 06141954 lin64.bin yang telah didownload berwarna putih. Ini artinya
file tersebut masih terproteksi dan kita belum bisa untuk mengaksesnya, alias not permission. Untuk membukanya, ketikkan chmod +x kemudian nama file tersebut dan enter untuk menonaktifkan proteksi. Kemudian ketikkan kembali perintah ls dan file ini akan berubah menjadi warna hijau. Kemudian install dalam mode super user. Caranya adalah ketikkan sudo spasi dot backslash kemudian nama file Vivado tersebut, kemudian enter, kemudian masukkan password dan enter. Kemudian masukkan username dan password Sealing yang telah dibuat. Ada dua pilihan di situ. Yang pertama adalah download and install now, dan yang kedua adalah download full image atau install separately. Pilih yang pertama, yaitu download and install now, yang artinya Vivado akan diinstal langsung dari internet. Kemudian centang pilihan agree semuanya. Ada beberapa pilihan, yaitu pilih Vivado HL Webpack. Ini yang paling murah dan no cost. Kemudian akan muncul beberapa pilihan device chip dari Sealing. Pilih yang diperlukan saja atau diinstal semua juga boleh, tetapi ini akan memakan waktu dan space hard disk cukup besar. Saya pilih device yang sesuai dengan keperluan saya, yaitu SoC, System on Chip. Yang lainnya tidak saya pilih, kemudian klik next. Di situ dalam pilihan direktori berwarna merah, artinya Vivado tersebut telah terinstall di dalam PC. Nah, jika kita ingin menginstal Vivado versi lain, kita bisa menggunakan folder yang lain. Kemudian klik next, kemudian klik install, tunggu hingga selesai, dan ini akan membutuhkan waktu sekitar 7 jam untuk menginstal Vivado versi 2018. Cek folder tempat Vivado terinstall. Klik menu Show Application pada bagian pojok kiri bawah, kemudian cari Utilities, kemudian pilih Disk Usage Analysis. Klik disk utama di bawah Home folder. Ini akan membuka folder tempat file-file yang terinstall. Vivado yang terinstall ada di folder OPT, tetapi bisa juga di tempat lain sesuai dengan yang diisikan pada saat menginstal. Sebagai contoh, di sini saya menginstalnya di folder OPT. Perlu diketahui bahwa folder tersebut tidak bisa dibuka langsung melalui menu File Explorer. Kita bisa membuka folder tersebut melalui Disk Usage Analyzer ini. Caranya adalah sebagai berikut. Klik drop down menu pada folder Sealing, kemudian klik subfolder Vivado, kemudian klik lagi subfolder 2018.2, kemudian klik kanan dan pilih Open Folder. Nah, folder Vivado sudah terbuka.
Ada satu file yang perlu diperhatikan dalam folder ini, yaitu settings64.sh. File ini berisi script setting untuk menjalankan Vivado. File ini harus dijalankan dulu sebelum kita menjalankan Vivado. Buka terminal, kemudian kita coba jalankan Vivado dengan cara ketik Vivado kemudian enter. Nah, tidak bisa jalan Vivadonya karena kita belum mengeset sumber folder tempat Vivado tersebut. Untuk mengeset folder tersebut, caranya adalah kita harus menjalankan file settings64.sh tersebut. Caranya adalah ketik source /opt/ceiling/vivado/2018.2/settings64.sh, kemudian enter. Kemudian ketik Vivado dan enter untuk menjalankan Vivado. Nah, Vivado tersebut akan running. Klik project, isikan nama file dan folder tempat project yang akan disimpan, kemudian klik next. Akan muncul beberapa pilihan menu. Pilih yang bagian atas, yaitu RTL Project, kemudian klik next. Kemudian ada pilihan menu path dan bot. Jika kita punya bot dari Ceiling dan kita punya desain sendiri, kita bisa pilih pathnya. Cari path yang sesuai dengan desain hardware yang kita punya. Jika kita punya embedded system dari Ceiling, kita bisa pilih bot. Di sini saya punya embedded system dari Ceiling, yaitu Cora Z7, jadi saya pilih bot. Pilih menu bot. Ternyata bot Cora Z7 yang saya punya belum terdaftar pada software Vivado ini. Jadi saya harus mencarinya dulu di internet. Cek folder tempat menyimpan file-file bot di folder Vivado 2018.2. Kemudian embedded system Cora Z7 ternyata juga belum ada. Jadi driver Cora Z7 perlu dimasukkan ini secara manual. Download dahulu driver bot di internet. Cari di Google dengan kata kunci Vivado Bot Master. Kemudian download driver tersebut dari website referen.digilentik.com. Kemudian ekstrak file tersebut, kemudian copy ke folder Vivado. Di dalam Linux, untuk mengcopy ke folder Vivado ini tidak bisa langsung copy paste dari menu standar. Caranya adalah pakai strip di terminal.
Ketik ls untuk mengecek file yang ada, kemudian copy file boot master yang dibutuhkan dengan cara sudo spasi copy spasi min r spasi nama file yang dibutuhkan, contohnya adalah Cora min z7 min 10, kemudian spasi nama destination folder yang akan kita copy. Kemudian setelah selesai tercopy, restart Vivado dan jalankan kembali dari awal. Nah, Cora Z7 ini akan terdaftar di Vivado Software.